Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dama Ciakananita. Ada pepatah yang mengatakan mensana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, karena gigi juga merupakan bagian dari tubuh kita, maka hari ini saya akan menjelaskan sedikit edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, yaitu khususnya tentang periodontitis pada dewasa. Apa sih periodontitis itu? Yuk saya jelaskan. Apa sih periodontitis itu? Periodontitis merupakan penyakit pada jaringan periodontal gigi. Jaringan periodontal gigi antara lain adalah gusi dan juga tulang alveolar atau tulang penyangga gigi. Menurut angka Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, terdapat 74,1% atau dapat dikatakan bahwa 74 dari 100 orang di Indonesia mengalami periodontitis. Sebenarnya apa sih penyebab periodontitis? Faktor utama penyebab periodontitis adalah adanya penumpukan bakteri plak. Nah, bakteri yang biasanya berkumpul di dalam plak tersebut adalah bakteri anaerob yang dapat menyebabkan terjadinya periodontitis. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk dia berkembang biak, seperti contohnya Porphyromonas nidifalis dan juga Aggregatibacter actinomycetem colitans. Nah, ada beberapa faktor yang dapat memperparah terjadinya periodontitis. Yang pertama yaitu kalkulus. Yang kedua yaitu adalah penyakit sistemik seperti jantung dan juga diabetes mellitus atau kencing manis. Dan yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Yang pertama saya akan membahas tentang kalkulus. Karang gigi atau yang bisa disebut dalam kedokteran gigi adalah kalkulus merupakan suatu endapan mineral yang berisi plak dan juga bakteri yang ada di antara gigi dan juga celah gusi. Nah, celah gusi ini sendiri memang pada orang normal sudah ada, kurang lebihnya sekitar 0-2 mili kedalamannya. Namun jika bakteri plak dan juga sisa-sisa makanan kita berkumpul di sini, maka akan terjadilah penurunan gusi dan juga penurunan tulang alveolar. Nah, yang kedua yaitu adalah penyakit sistemik seperti diabetes mellitus atau kencing manis dan juga penyakit jantung. Pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis ini terdapat kandungan glukosa yang lebih tinggi dalam darahnya, di mana di daerah gigi atau di sekitar mulutnya itu banyak sekali bakteri yang menyukai kandungan gula. Karena kandungan gula ini bisa menjadi sumber makanan untuk bakteri berkembang biak, sehingga selain penyembuhan yang terjadi pada periodontitisnya lebih lama, kemudian bakteri pun lebih cepat dan lebih mudah untuk berkembang biak. Sementara pada penderita jantung ada gangguan di dalam sirkulasi aliran darahnya. Nah, bakteri yang terdapat pada karang gigi atau kalkulus pada penderita periodontitis akan terbawa ke seluruh aliran tubuh atau disebut juga dengan bakteri emia yang dapat juga memperparah keadaan kondisi jantung ini. Yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Seperti yang kita ketahui, rokok itu mengandung nikotin dan juga tembakau. Nah, nikotin ini bisa menurunkan daya tahan tubuh, sehingga pada saat kondisi gigi dan mulut kita terserang bakteri, lebih mudah terjadi periodontitis tersebut. Sedangkan kandungan tembakau pada rokok ini dapat menyebabkan bakteri lebih mudah dan juga lebih cepat berkembang biak, sehingga periodontitis juga lebih cepat terjadi pada orang yang merokok. Lalu apa bahayanya dari periodontitis ini? Nah, seperti ini Bapak Ibu penjelasannya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, gigi itu berada atau ditopang oleh tulang penyangga gigi atau tulang alveolar. Sementara pada penderita periodontitis yang parah, kerusakan tulang alveolar itu menyebabkan tulang alveolarnya menurun dan juga gusinya menurun, sehingga gigi tidak mendapat topangan. Nah, hal ini menyebabkan gigi menjadi mudah goyang. Dengan adanya kegoyangan dan juga kerusakan di tulang gigi yang parah, menyebabkan gigi mudah copot. Gigi-gigi geraham kita atau gigi-gigi bagian belakang ini sangat berfungsi untuk pengunyahan. Seperti ini dapat dilihat pada model giginya. Pada saat kita mengunyah, yang berkontak sebagian besar adalah gigi belakang. Sehingga jika terjadinya kehilangan gigi pada daerah gigi belakang atau gigi geraham, maka yang terjadi adalah fungsi pengunyahan tersebut tidak nyaman pada saat makan karena gigi goyang, sulit untuk mengunyah makanan yang lebih keras. Sementara pada saat kehilangan gigi-gigi depan, yang terjadi adalah gangguan estetik karena tentu saja gigi depan ini sangat berpengaruh terhadap penampilan. Setelah mengetahui bahaya dari periodontitis, tentu kita harus tahu bagaimana cara mencegah periodontitis agar tidak terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu adalah menyikat gigi dengan benar.
Bagaimana sih caranya? Dianjurkan sebelum menyikat gigi, kita terlebih dahulu menggunakan dental floss atau benang gigi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Caranya yaitu dengan mengambil dental floss kurang lebih 30 cm. Kemudian, benang gigi ini dililitkan di jari tengah Bapak Ibu. Sambil dijepit menggunakan telunjuk dan juga ibu jari. Lalu letakkan di antara sela-sela gigi seperti ini. Karena ini berada di sela-sela gigi, maka harus digosokkan atau digesek-gesek ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan gigi, agar kedua sisi gigi ini sama-sama dibersihkan oleh benang gigi tersebut. Lalu lanjut ke gigi sebelahnya. Setelah membersihkan gigi dengan benang gigi, yaitu di bagian sela-sela gigi untuk membersihkan sisa makanannya yang menyangkut di sana, maka lanjutkanlah dengan pembersihan gigi dengan cara menyikat gigi yang benar. Bagaimana sih cara menyikat gigi yang benar? Kira-kira selama ini Bapak Ibu menyikat gigi sudah benar belum ya? Coba yuk kita simak. Nah, yang pertama, untuk orang dewasa harus menggunakan sikat gigi ukuran dewasa, yaitu dengan mengarahkan kepala sikat gigi atau bulu sikatnya ini kurang lebih dimiringkan sedikit sekitar 45 derajat seperti ini dan diletakkan di antara gigi dan juga gusi. Dimulai dari belakang kanan atas dengan gerakan maju mundur dan sedikit getaran. Kemudian ke bagian depan. Dilanjutkan dengan bagian belakang kiri atas. Jadi yang pertama adalah bagian yang menghadap ke pipi dulu ya Bapak Ibu. Dilanjutkan ke bawah kiri belakang. Lanjut ke depan. Dan juga ke belakang kanan bawah. Setelah itu lanjutkanlah dengan bagian dalamnya, yaitu permukaan yang menghadap ke langit-langit untuk gigi atas. Gerakannya sama, maju mundur dan juga bulu sikatnya miring sedikit ke arah gusi sekitar 45 derajat. Nah, di bagian gigi depan atas ini gerakannya vertikal ya Bapak Ibu, tarik ke bawah. Untuk gigi atas ditarik ke bawah ke depan. Dilanjutkan lagi seperti tadi, gerakannya maju mundur untuk belakang kiri atas. Dan juga di sini di bagian permukaan yang menghadap ke lidah, jangan lupa dibersihkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kelenjar liur kita ini sebenarnya paling banyak di dekat lidah. Jadi karang gigi lebih mudah terbentuk di daerah sini. Untuk itu jangan lupa dibersihkan, gerakannya sama maju mundur, miring sedikit ke arah gusi 45 derajat. Nah, untuk bagian depan bawah ini seperti yang tadi di atas, gerakannya adalah ditarik. Jadi gerakan vertikal ditarik ke atas, ke depan untuk gigi depan bawah. Kemudian dilanjutkan lagi gerakan maju mundur untuk bagian kanan bawah belakang. Setelah itu dilanjutkan untuk membersihkan bagian permukaan gigit atau permukaan kunyah gigi. Gerakannya maju mundur. Nah, ini dibilas lagi, vertikal, maju mundur lagi. Ini juga sama, maju mundur. Ini gerakannya vertikal lagi. Dan di sini gerakan maju mundur lagi. Dan yang terakhir jangan lupa dibersihkan juga lidahnya karena bakteri sangat mudah untuk tinggal di antara papil-papil lidah kita. Seperti itu, dan dilanjutkan dengan berkumur 1 kali setelah sikat gigi. Selain itu, tidak kalah penting adalah jangan lupa kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali secara rutin untuk melakukan pembersihan karang gigi di dokter gigi. Karena pembersihan karang gigi hanya dapat dilakukan dengan mesin-mesin yang ada di dokter gigi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya mengenai kesehatan gigi dan mulut dan juga periodontitis dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, ke pasar membeli belut. Di jalan pulang kena gerimis. Yuk jaga kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah periodontitis. Terima kasih. Salam sehat semuanya.